Hai Manual Kids, apa kabar? Luar biasa, sehat? Yes, yes, yes. Hari ini sudah hari Minggu. Maka sudah tahu kan waktunya hari ini hari apa? Hari kita beribadah sekolah Minggu. Yeay. Kakak percaya adik-adik di rumah sudah pada siap sedia semua. Sudah duduk, sudah tenang, sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah sekolah Minggu. Tetapi sebelum kita memulai ibadah itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sepanjang kami tidur tadi malam, sampai Engkau membangunkan kami semua Tuhan, di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan luar biasa Tuhan. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu ada di sepanjang ibadah sekolah Minggu ini Tuhan. Kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Besar, Dia senangkan dan girakan dengan
Teman-teman, kita masih belum selesai memuji Tuhan. Mari kita berlebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Oh wow, let's go. Satu
Puji Tuhan adik-adik, saya percaya kita telah memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita telah bertepuk tangan, menari-nari, dan melompat bagi Tuhan. Dan saya yakin percaya adik-adik semangat. Masih semangat kan? Masih. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Oke, ayo ambil sikap yang baik. Ayo duduk dengan baik, dengan manis. Ayo lipat tangan, kalian berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati kami, kami telah memuji Engkau, kami telah menyenangkan Engkau, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati, berikan kami hati-hati yang baik, pendengaran yang baik. Biarlah firman-Mu, cerita firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, udah siap Alkitabnya? Udah siap? Yang belum siapin Alkitab, kayak kasih waktu 5 menit. Lama kayak lama. Terlalu lama ya? Iya. 3 detik deh, 3 detik. Kayak kasih waktu 3 detik. Ayo, lari. Di mana? Cari. Ayo, kayak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mari duduk dengan manis lagi. Ayo, udah. Ayo, udah. Oke adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Tahu kan? Ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Kita buka di dalam Perjanjian Baru, di mana Injil Markus yang keempat, pasal 4, Markus pasal 4, ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Udah semua, udah dapat semua? Lama bukanya, pasti ada yang nggak tahu ini. Di mana Markus? Di mana? Di Perjanjian Baru. Setelah Injil Matius. Oke, udah pada buka semua? Dapat ya? Dapat ya? Markus yang keempat, ayat 35 sampai 41. Oke, simak ya, perhatikan Alkitabnya, kayak baca dari sini. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kayak baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Oke adik-adik, udah simak? Udah baca dengan baik-baik, perhatikan ceritanya.
ayat-ayat Alkitabnya. Cerita di sana menceritakan bahwa pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di situ mereka naik perahu. Mereka pergi ke suatu tempat. Mereka naik perahu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kayak mau tanya, siapa yang pernah lihat perahu? Ayo angkat tangan. Masa nggak pernah lihat perahu? Udah pernah ya? Lihat di mana? Di TV, di gambar. Di mana lagi? Di mana? Di laut. Siapa yang pernah ke laut? Siapa yang pernah ke danau? Angkat tangan. Wih, kayak nu percaya bahwa kita udah pernah lihat perahu ya. Kayak nu mau tanya, siapa yang pernah ke danau? Nggak pernah? Masa nggak pernah? Pernah lah lihat danau. Siapa yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke laut? Ada dong, pasti pernah dong. Cuman adik-adik, kalau kita lihat beberapa tahun ini liburan kita agak terbatas ya. Makanya beberapa tahun ini kurang lebih 2 tahun. Siapa yang nggak pernah liburan? Pasti ada yang nggak pernah liburan nih. Nggak pernah liburan ke pantai, nggak pernah liburan ke wisata-wisata. Nggak pernah ya. Kayak nu juga sama nggak pernah liburan. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Di sini murid-murid Yesus bersama dengan Yesus bahwa mereka naik perahu dan saat itu terjadi hal yang sangat menakutkan. Apa itu? Sehingga murid-muridnya ketakutan. Sehingga mereka khawatir. Mereka bingung mau bikin apa. Karena ada hal yang menakutkan karena mereka ada di tengah-tengah danau. Adik-adik, siapa yang pernah takut di sini ketika ada sesuatu yang terjadi? Contohnya apa? Ketika ada anjing galak kejar kita. Pernah nggak lihat anjing galak? Pernah ya? Pernah dong. Ada setidaknya ada lihat di TV ya, pasti, atau lihat di mana lagi, atau di tetangga pasti ya. Ada menakutkan kan, dikejar pasti. Yang ada di pikiran kita di sana adalah satu, takut digigit, dikejar, pasti takut. Yang kita lakukan apa? Kita teriak-teriak, tolong. Yang kita panggil siapa? Mak, Pak, tolong. Pasti begitu ya. Begitu juga apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ada di dalam cerita ini. Di mana mereka ada di dalam perahu dan mereka ada di tengah-tengah danau. Dan seketika ada angin ribut yang datang. Ya, kalau ada angin pasti ya. Ketika angin kuat pasti kapal perahunya itu pasti tenggelam dong. Karena kenapa? Ombaknya naik, airnya naik di atas. Sehingga penuhlah kapal itu, penuhlah perahu itu pasti. Karena kalau udah penuh ya makin berat, orangnya udah berat. Ya, apalagi kalau ada di antara mereka ada yang 100 kilo, ada di antara mereka berapa kilo, berat badan mereka beda-beda. Sama berat badan Kayanu dengan adik-adik beda-beda dong. Siapa yang berat badannya di sini di atas 20 kilo? Angkat tangan. Itu tuh yang angkat tangan tuh. Pasti berat badannya kalau naik perahu itu pasti ya cukup satu perahu yang sedang cukup buat dia itu. Nggak bisa ditambah orang lagi di atasnya. Kalau Kayanu ya kalau kayak naik perahu ya ada perahu khusus ya supaya tidak tenggelam, memenuhi kapasitasnya. Ya,
Oke adik-adik, begitu yang dialami oleh murid-murid Yesus di sana, ketakutan mereka karena ada angin kencang, sehingga ombaknya naik, airnya naik di atas perahu. Yang terjadi apa? Mereka teriak, mereka bilang, "Guru, tidakkah kau peduli dengan kami? Tidakkah kau peduli dengan kita? Kita binasa, kita tenggelam ini. Bagaimana?" Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak ada yang bisa menolong mereka lagi. Karena di danau pasti tidak ada pohon, tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada yang bisa yang bisa menolong. Karena di danau ini beda kalau di darat. Kalau di darat, seperti kayak Nu bilang, kalau anjing kejar kita masih bisa kita lari. Kita cari pohon yang tinggi, kita cari yang bisa bisa menyelamatkan kita. Bisa kita loncat di batu besar atau di mana. Ini enggak, ini di tengah danau adik-adik. Enggak ada yang bisa menolong. Kalau ketenggelam perahunya ya udah tenggelam aja di bawah. Tetapi coba lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu. Dia berkata, "Diam." Dan dia berkata kepada danau itu, "Tenang." Apa yang terjadi adik-adik? Tenang. Dari semua cerita ini adik-adik, saya mau bilang hari-hari ini juga apa yang kita rasa, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan hari-hari ini. Ayo coba, siapa yang tahu? Siapa yang takut hari-hari ini? Siapa yang khawatir hari-hari ini? Ayo siapa? Atau nggak pernah takut? Pernah dong, pernah. Kalau gelap aja pasti ada yang takut. Pasti ada yang minta tolong. "Mak, lampu mati." Kalau di kamar mandi pas dimatiin lampunya, "Mak, mati lampu. Tolong." Pasti dong. Teriak-teriak kan. Adik-adik, hari-hari ini semua dunia, semua orang di dunia ini pasti mengalami yang namanya ketakutan. Apa itu? Yaitu penyakit yang menular. Yang disebut dengan penyakit COVID-19 hari-hari ini adik-adik. Ini penyakit yang menakutkan. Adik-adik, kita minta tolong sama siapa? Semua orang merasakannya. Hampir semua orang merasakan yang namanya ketakutan ini adik-adik. Ya. Dan kayak Nu mau bilang lewat cerita apa yang kita dengar ini, bahwa kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita minta perlindungan, kepada siapa kita teriak. Nu mau bilang bahwa kita punya Tuhan Yesus. Haleluya, katakan sama-sama, saya punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus adik-adik. Ya, cuman sama Dia kita bisa teriak, "Tuhan tolong kami." Cuman sama Dia kita bisa bilang, "Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami." Cuma sama Dia. Apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan tersesat, dalam keadaan yang tidak baik, yang kita lakukan adalah minta tolong sama Tuhan. Seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. Mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik, mereka dalam keadaan yang tidak aman. Yang mereka lakukan adalah mereka minta tolong sama Tuhan. Bukan minta tolong sama siapa-siapa. Soalnya ada banyak orang-orang ya yang tidak percaya sama Tuhan, mereka minta tolong sama siapa? Sama dukun, sama orang-orang yang punya ilmu-ilmu hitam, ilmu gaib. Itu tidak boleh kan adik-adik. Ya. Ketika contohnya kita sakit, ya kita minta tolongnya sama mama kan, "Ma, tolong aku sakit." Bukan hanya minta tolong sama mama, tetapi minta tolongnya sama Tuhan juga. Karena
tabib yang ajaib yang sanggup menyembuhkan kita itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir. Ya, tapi kayak mau bilang di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Jangan adik-adik, ketakutan kita melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita udah percaya sama Tuhan, kita yakin sama Tuhan, pasti Dia pasti tolong adik-adik. Apa yang kita lakukan supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir dengan keadaan hari-hari ini? Apa yang kita lakukan? Itu satu, berdoa, minta tolongnya sama Tuhan. Siapa yang udah pernah berdoa hari-hari ini dengan keadaan saat-saat ini? Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo adik-adik, kita harus berdoa minta tolong sama Tuhan, tolong kami. Coba bayangkan adik-adik, di rumah hari-hari ini belajar di rumah. Enak enggak? Enggak terlalu bosan kan? Enggak ada teman main. Ya. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, pasti ya Tuhan tolong kita. Pasti kalian di rumah pasti sepi. Oh, teman-teman saya enggak ada ini. Kalau contohnya habis belajar di sekolah pasti ada waktu main kan. Ada waktu bercanda sama teman-teman, main apa sama teman-teman, ketawa-ketawa sama teman-teman. Pasti ada juga yang kerjain teman-temannya. Ya, pasti adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang udah sekolah, rindu ketemu dengan teman-teman. Tapi ini tidak bisa. Maka dengan itu adik-adik, kayak ajak kita, mari kita minta tolong sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tolong kami hari-hari ini Tuhan, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan. Gitu adik-adik. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Yang kedua adik-adik, apa yang kita lakukan? Ayo, apa? Yaitu berserah kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berkati. Ya udah, kami mohon Tuhan Engkau lindungi kami. Udah berserah. Tapi bukan dalam arti kita menyerah, ya udah mau terjadi apapun ya udah ya Tuhan. Bukan seperti itu. Berserah di sini artinya kita harus sepenuhnya serahkan sama Tuhan. Jangan kita udah berdoa tetapi masih khawatir, masih takut. Bukan dalam arti juga, ya udah kayak udah bilang jangan takut. Jangan khawatir, ya udah kalau keluar nggak usah pakai masker. Bukan seperti itu juga adik-adik, bukan. Ya udah saya mau main rame-rame di luar deh. Saya main di luar aja sama teman-teman tanpa masker. Bukan seperti itu. Bukan. Protokol kesehatan juga kita harus jaga hari-hari ini adik-adik. Itu namanya berserah. Bukan menyerah. Kalau menyerah seperti itu yang kayak Nu bilang tadi. Ya udah keluar kemana aja bebas deh. Bukan seperti itu. Itu adik-adik. Mari kita harus minta tolong sama Tuhan, berdoa. Dan kita harus berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Coba lihat adik-adik. Kita baca di ayat yang ke-39, perhatikan ya di Markus 4 tadi ayat yang ke-39 ya. Kayak Nu baca ya, perhatikan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya.
Maka dengan itu adik-adik, yakin bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Ya. Tuhan pasti sanggup, jangan takut. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Ya. Akhir dari semua cerita kita, Kak Eno mau bilang bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Yang menyertai kita dalam segala keadaan. Dia tidak membiarkan kita. Apapun pergumulan adik-adik, apapun yang adik-adik gumuli hari-hari ini, apapun yang adik-adik mau hari-hari, Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup menyediakan. Ya. Apapun ketakutan adik-adik hari-hari ini, Tuhan sanggup memberikan kelegaan, memberikan semangat yang baru. Maka dengan itu jangan terlalu takut. Jangan takut. Berdoa saja sama Tuhan, minta tolong terus sama Tuhan. Ya. Dan adik-adik, kita harus tetap berdoa ya. Berdoa. Supaya kita bisa ketemu lagi di gereja. Bisa kita beribadah di gereja. Dan karena dialah satu-satunya yang bisa menolong kita. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain selain Dia. Maka dengan itu tetaplah kita serukan, Tuhan tolong kami di dalam setiap doa kita. Dan yakin adik-adik pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Amin. Itu aja adik-adik yang bisa Kak Yano sampaikan. Dan mari hari-hari ini seperti yang Kak Yano bilang bahwa tetap walaupun kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa juga, yang dahsyat itu, tetapi protokol kesehatan juga kita harus terapkan terus dalam setiap hidup kita, dalam hari-hari kita. Adik-adik, bagian kita laksanakan, bagian Tuhan pasti memelihara kita. Amin. 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 Itu saja yang bisa Kak Yano sampaikan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Mari tutup Alkitabnya. Udah? Mari kita berdoa. Kak Yano berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Siang pagi hari menjelang siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu terus berbuah dalam hidup kami. Bapa yang baik, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Biar kami terus tetap percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami dalam keadaan-keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Saat ini kami berdoa buat anak-anak Kids Emmanuel Garut. Tuhan berkati mereka. Mulai dari anak-anak bayi sampai yang udah SD, SMP Tuhan. Mari Engkau memberkati Bapa yang baik. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Biarlah hikmat kepintaran yang dari Allah menjadi bagian mereka. Terlebih-lebih hari-hari ini mereka belajar melalui daring saja, melalui Zoom, apapun fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran hari-hari ini. Mari Engkau berkati dan terlebih-lebih Tuhan berikan mereka hikmat kepintaran yang dari Tuhan menjadi bagian anak-anak ini, sehingga mereka terus Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kebutuhan keperluan mereka Engkau Allah memberkati, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian mereka, keluarga mereka, kakak adik mereka, Bapa mama mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami yakin percaya Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Seluruh anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri kebenaran firman Tuhan dan kami yakin percaya Roh Kudus terus memberikan kami
memberikan kami pemahaman dan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Dadah. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Happy Sunday GBU. Kejadian 6 ayat 22 berbunyi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terima kasih. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang aku akan menghafalkan ayat hafalan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terima kasih. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyertai kita dalam segala keadaan. Maka dari itu adik-adik, kita harus tetap berdoa dan hanya berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menolong dan memelihara kita semua. Baik adik-adik, saatnya kita tutup Alkitab kita. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Immanuel Kids. Setelah ibadah ini Tuhan, kami semua akan melanjutkan aktivitas kami bersama orang-orang tercinta kami, beserta keluarga kami. Jagai kami sepanjang hari ini Tuhan. Sertai kami sepanjang kami hari ini Tuhan. Tolong kami hari ini Tuhan sampai kami kembali tidur nanti malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.